Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga Bapak. Hari ini sebelumnya izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Gede Barra Marade Suara dengan NIM 241509137. Dan saya perkenalkan nama saya Komandan Deddy Matika dengan NIM 24 Perkenalkan saya Vendra Kumarakinda dengan NIM 241501045. Perkenalkan dengan saya Muhammad Maluti Ismarianto dengan NIM 24150911054. Nah, pada kesempatan video hari ini, di sini kami akan menjelaskan apa yang kami buat untuk proyek UAS PBO. Lanjut langsung ke videonya. Terima kasih. Om Swastiastu, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja aplikasi Puskesmas Singaraja yang kami buat. Bisa di sini langsung saja kita mulai. Awal itu akan tampilan pop-up seperti ini, yaitu ini merupakan JFrame. Sini kita akan langsung mencari akun dan login. Sebelumnya, kami sudah menyiapkan satu data untuk dokter yang sudah kami langsung insert into di dalam database. Nah, ini merupakan tampilan dari menu utama kami, di mana di sini ada pop-up Halo Dr. Budi Santoso yang merupakan nama dokternya dan ada posisinya yaitu dokter umum. Nah, jika dia berposisi dokter umum, maka ini akan diblok aksesnya seperti dikelola poli dan transaksi, kemudian dikelola obat, dan akan dibuka bloknya pada bagian dikelola pasien dan kelola rekam medis. Di sini kita coba mulai di kelola pasien dulu. Nah, ini ada satu data. Di sini kalau kita mengklik di bagian tabel itu tidak bisa mengedit. Kita harus mengedit otomatis di sini. Nah, di sini kita coba untuk kita kembali dulu. Dari sini coba untuk menambah sebuah pasien baru. Nah, untuk ID pasien ini kita tidak bisa klik karena di database kita tuh sudah ada increment-nya itu nanti langsung memberikan ID otomatis. Di nama pasien ini kita bisa namakan seperti ini Aditya Mahardika. Kemudian di sini kita bisa memilih jenis pasiennya itu apakah umum atau BPJS. Jika umum, kita pilih umum. Jika BPJS, kita pilih BPJS. Di sini kita akan mencoba di BPJS. Alamatnya di Bakti Sragen. Dan nomor HP-nya dari riwayat sakitnya itu sakit kepala. Saya simpan. Oke. Nah, itu akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa tombol seperti ini. Kita bisa ubah. Misalkan nih, kita ganti alamatnya mungkin di Sidoarjo. Kita pilih ubah. Oke. Maka langsung berubah jadi Sidoarjo. Kemudian ada tombol hapus. Misalkan kita mau hapus pasien Aditya Hardika, langsung kita klik hapus. Ada pop-up seperti ini. Apakah kita yakin untuk menghapus data ini? Yes. Nah, dan data hapusnya kembali. Dan ada pun tombol reset. Di sini bisa reset. Jika kita ingin mengklik ulang atau mengganti semuanya, kita klik reset, maka akan kosong. Nah, setelah itu, kita akan mencoba untuk bagian rekam medis. Di rekam medis ini langsung kelihatan nama pasien tadi kita tambahkan, yaitu ada nama bernama Mahmud, dan Aditya Mahardika hilang karena kita sebelumnya sudah menghapus pasien atas nama Aditya Mahardika. Di sini kita bisa pilih dokter. Nah, dokter ini baru kita tambahkan satu, yaitu dokter Budi Santoso. Nah, ini bisa kita klik keluhan, misalkan sakit kepala disertai dengan panas badan. Nah, kemudian di diagnosanya dokter itu bisa melakukan diagnosa, misalkan mungkin dia tuh demam. Dan mungkin resepnya itu adalah memberi obat vitamin C dan paracetamol. Kita simpan. Oke. Sini langsung ada tanggal terbaru dengan nama pasien Mahmud yang ditangani oleh Dr. Budi Santoso dengan keluhan sakit kepala dan panas, kemudian dengan diagnosa demam. Nah, sekian untuk bagian login. Oke, baik, di sini nama saya Vendra Kumarakinda dan saya akan menjelaskan sistemnya dari register ya. Langsung aja masuk ke aplikasinya Apache, aplikasi Java. Bentar, mohon maaf. Mendemokan register. Nah, jika pegawai belum mempunyai akun untuk register, jadi pegawai tinggal masuk aja ke register sini. Nah, di register ini ada ID pegawai, jadi pegawai itu kayak memasukkan ID-nya mereka sendiri. Kayak seumpamanya 555 dengan nama Vendra, itu saya sendiri, Vendra, dengan apoteker, jabatan apoteker. Nah, kita username-nya mungkin Vendra 123 dengan password 123 dan kontak 8777 dengan alamat Banyuwangi. Nah, kita langsung aja kita langsung aja ke page register. Nah, maka akan muncul pop-up register berhasil jika registernya berhasil. Nah, kita langsung coba ya dengan username-nya tadi Vendra 123 dengan passwordnya 123. Nah, jadi di apoteker sini di sini bisa mengelola poli. Jadi ini bisa mengelola poli kayak, nah ini kan ada Dokter Budi Santoso. Nah, di sini bisa menambahkan poli kayak poli jantung. Kita simpan, kalian bahkan tersimpan di sini.
Dan sebagainya kalau mau update, nah kita, oh ya, bentar. Nah, sini dia mau masuk apa? Ternyata polimata. Ah, polimata. Kita coba langsung kita simpan lagi. Nah, simpan lagi, nah sukses lagi. Dan sini makan jadi juga, umpamanya apa itu dokternya mau nambah sekolah lagi dan nambah poli, nah gitu. Dan seumpamanya kita mau hapus, tinggal diklik ini hapus. Apakah yakin? Nah, akan muncul pop-up. Seumpamanya apa itu usernya yakin apa enggak nih mau hapus yang ini? Nah, langsung aja diklik yes. Nah, maka datanya langsung terhapus. Lalu saya akan mendemokan yang di transaksi. Nah, di transaksi ini seorang peteker bisa memilih pasien. Nah, karena pasiennya itu masih ada satu, Mahmud, kita pilih. Nah, juga obatnya bisa memilih obat apa aja yang dibutuhkan, kayak paracetamol dengan jumlah berapa, tambahkan. Nah, sini. Nah, lalu butuh vitamin C, kita mau nambahkan 2 saja. Nah, maka akan tertambah di sini ya. Dan kalau mau check out, tinggal di check out saja. Sip. Nah, maka kayak langsung berhasil gitu. Jadi program berhasil dan kembali kita mau ngelola obat. Nah, di obat sini buat menambahkan obat ya. Sini langsung aja kasih nama obat karena di ID obat secara otomatis database bakal diisi ID-nya. Nah, kalau nama obatnya tadi udah vitamin apa aja ya? Mohon maaf. Oh, ini ada. Sini ada vitamin C, kita mau nyobain nambahin vitamin D. Vitamin D. Nah, lalu kita milih harganya dengan harga 7.000. Dengan stoknya kita punya stok sekitar 20. Nah, kita simpan. Nah, maka otomatis akan ada di sini. Nah, di tabel simpan ini di sini. Dan semuanya kalau mau ngubah ya, nah ini kan stoknya semuanya udah habis, stoknya 99, apa itu mau nambahin 99, nah kita ubah. Oke, diubah tuh jadi 99. Kalau mau reset, nah kemudian misalnya mau hapus lagi namanya sini, nah ini ada ini. Dan kalau mau hapus juga bisa dihapus. Ini. Nah, oh ya, tadi di kalau obat ada berapa ya? Sini vitamin C ada 170 ya. Nah, kita coba di transaksi vitamin C ya, kita jadiin 10. Nggak bisa ya? Sebentar. Oh, lah, 2, 3. Oh, ada pakai dikit vitamin C. Nah, kita tambahkan obat, kita cek out, simpan, poli. Nah, maka langsung di sini tuh langsung berkurang stoknya. Tadi 170, langsung jadi 160. Nah, begitu. Nah, sudah selesai dari saya mendemokan aplikasinya dan terima kasih. Oke, baik. Saya akan langsung saja menjelaskan di bagian koneksi. Aduh, sorry. Kalau di bagian koneksi. Jadi di ini ya, apa itu di koneksi Java, saya menjelaskan plus koneksi. File ini berfungsi untuk jembatan untuk menghubungkan antara aplikasi di Java ini ke dalam database MySQL saya di sini. MySQL saya. Sebentar. Nah, ini langsung aja nih. Nah, jadi ini adalah yang pertama ya. Nah, ini bagian import. Nah, ini di sini saya akan di sini mengimport library Java SQL yang diperlukan untuk memproses drive dan koneksi database dan serta JOption untuk menampilkan pesan-pesan menampilkan pesan error nanti. Nah, lalu di bagian MySQL, nah ini di connection. Nah, lalu di dalam kelas ini saya mendeklarasikan salah satu variabel global bernama MySQL config bertipe connection. Nah, variabel ini bersifat statik, agar bisa dipakai bersama, bisa dipakai tanpa perlu membuat objek baru, dan disinilah status koneksi kita akan disimpan gitu. Kemudian sini ada metode utama yaitu metode config db. Metode ini yang akan dipanggil oleh form lain seperti form login DAO ketika dibutuhkan untuk mengakses database. Jadi di sini kan ada form namanya obat DAO, pasien DAO. Nah, ini akan berguna banget ketika form ini membutuhkan koneksi ke database gitu. Nah, lalu di bagian POPRA ini adalah di sini saya mendefinisikan URL database saya, protokol URL database saya. Makanya kan di sini kan pakai localhost saya, nah, pakai DB Puskesmas. Nah, saya berarti memakai database saya di DB Puskesmas ini ya. Nah, benar kan namanya DB Puskesmas, lalu ini DB Puskesmas juga. Nah, lalu juga akan ke bagian username dan password. Ini jadi melihat username dan password saya yang ada di Laragon lah. Bagian ini saya memakai Laragon. Jadi itu kan username saya root. Nah, ini username root. Terus ini kosongan ya karena saya tidak menggunakan apa namanya wifi. Saya tidak menambahkan password. Jadi dikosongkan saja. Nah, lalu di bagian drive, nah di bagian drive manager ini, jadi sebelum koneksi kita harus meregister dulu ke drive MySQL dulu yang dulu agar aplikasi mengenali tipe database kita. Nah, lalu di baris ini intinya nanti akan menggunakan perintah get
create connection di URL sama sama password. Nah, jika berhasil koneksi, maka akan disimpan ke sini, ke MySQL config. Nah, lalu di sini pakai catch ya. Jika catch terjadi atau masuknya ke catch jika error, aplikasi akan memunculkan JB mana nih? JB absent pen. Nah, ini kan saya kan bilang tadi kalau ini tuh jadi kan bakal nge-pop up gitu apa itu kayak errornya. Nanti kalau umpamanya di pop up dan gagal, maka akan memunculkan koneksi gagal dan juga mengunculkan error di sini dengan koneksi gagal. Nah, terakhir metodenya akan mengembalikan ini ya, return my config ini akan mengembalikan objek MySQL yang sudah berisi koneksi aktif kepada kelas manapun yang memanggilnya. Jadi ya tergantung kelasnya yang memanggil itu yang mana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian from login. Jadi di sini di from login kelas ini akan mewarisi JFrame internal ini, yang artinya from ini akan tampil di dalam window utama aplikasi. Lalu di bagian from login ini, nah di public from login ini, nah di sini ada konstruktor. Jadi saat from login pertama kali dibuka, dia akan memanggil metode namanya int component. Lalu di int component ini fungsinya untuk menyiapkan semua tampilan seperti tombol, teks dan desain layout. Jadi semua ini kayak langsung kayak menampilkan gitu loh. Menampilkan, lalu di sini ada yang namanya tombol register ya. Nah, jadi selanjutnya di tombol register di sini ada tombol logika. Jadi untuk tombol register, jika user belum punya akun atau mereka mengklik tombol register ini, maka kodenya berfungsi untuk memanggil induk lalu mengganti layar ke register di sini. Nah, ini akan ganti register. Jadi langsung ganti layar ke from register. Di sini. Jadi nantilah saya jelaskan di sini. Lalu buat tombol login. Nah, di tombol login ini pertama akan mengambil inputan dari teks username sama password yang sudah dimasukkan user. Nah, ini kan ada username sama password yang dimasukkan. Nah, ini mengambil. Nah, lalu kemudian data tersebut akan dikirimkan ke pegawai DAO. Nah, di sini program itu akan mengecek apakah username sama password itu valid. Nah, jika hasil dari pengecekan itu disimpan di P ya. Nah, di P ini, jika tidak nol, artinya data tersebut ditemukan dan login akan login berhasil. Nah, jika data induknya itu pegawai tersebut kayak tidak ditemukan, maka program kemudian menyimpan data di main app. Nah, di main app dan program menyimpan data pegawai berhasil login tersebut ke menu utama di main app agar aplikasi tahu siapa yang sedang login. Jadi kayak ngecek siapa yang login, kayak pegawai kayak dokter, apoteker atau siapa gitu. Setelah itu from login ditutup, menampilkan menu utama dari from menu utama. Nah, menu utama ini. Nah, namun jika gagal, maka akan langsung muncul pop-up login gagal. Nah, gitu. Ya, yang di sini ya terakhir ini adalah mendeklarasikan variabel untuk komponen-komponen desain seperti tombol, text width, tombol text field. Jadi ini langsung diklaskan gitu maksudnya. Baiklah, sekian dari form login. Saya akan lanjut ke form register. Baik, saya akan langsung menjelaskan di pegawai DAO. Jadi yang tadi awalnya ini adalah bagian untuk menampilkan pop-up jika terjadi pop-up ya. Nah, lalu di sini di publikas nih, nah dijelaskan tadi yang parameter di sini extern nih. Nah, lalu di bagian ini from register nih, di bawah ini kita langsung menyiapkan pegawai DAO. Kenapa? Karena from ini dibutuhkan untuk menyimpan data pegawai baru ya. Jadi nanti pegawai yang sudah register bakal kesimpan ke database. Nah, lalu di sini kan langsung ini untuk menampilkan from register semuanya. Lalu kita ke button, nanti dulu ya. Kita ke button register. Nah, di button register ini di button register pertama itu akan memvalidasi pertama kita akan cek dulu apakah kontak ID, kontak ID atau nama atau password itu apakah masih kosong. Nah, kalau masih kosong, kalau ada yang kosong, program akan menolak dan memunculkan perintah data tidak boleh kosong. Jadi kalau dia itu mencet kayak register aja tapi dia nggak ngisi ya, nah maka akan langsung muncul kayak gini, data tidak boleh kosong. Nah, lalu
Nah, di pegawai jika sudah terisi di pegawai itu, nah semuanya terisi, kita buatkan objek baru namanya pegawai. Nah, ini namanya P ya, buat ngisi buat objeknya pegawai. Nah, di sorotan mana di try catch. Nah, ini nah jika pegawai apa itu kayak dianya tidak apa ya tidak apa itu kayak mengisikan angka atau integer, kalau user masukkan huruf, nah, maka akan muncul nah ini kayak ID pegawai harus angka. Sedangkan kalau kayak teks-teks gini nggak bisa tuh. Nah, lalu di bagian ini, bagian set nama. Nah, selanjutnya data ini akan dicobakan dari nama. Jadi kayak sini dia masukkan nama, sini semuanya dimasukin dari nama, jabatan, username, sama password dan kontak. Nah, maka bentar, kalau down. Nah, maka langkah selanjutnya ada langkah kuncinya. Kita akan panggil fungsi tambahkan pegawai yang ada dimiliki di DAO. Di sini data pegawai tadi benar-benar dikirim dan bakal kesimpan ke database. Nah, setelah itu setelah data tersimpan, kita tidak kita tidak membiarkan user diam saja. Nah, kita panggil main up dan langsung melakukan user ke from login. Jadi bakal mengganti layar ke from login. Jika ada tombol back, ini fungsinya sederhana. Jika user membatalkan pendaftaran, maka akan kembali ke login, kembali ke halaman login. Jika user salah pencet, nah ini sini. Nah, jika user kayak salah pencet ke register tadi di from login ini di register, maka akan kembali ke from login. Jadi sekian. Oh, bisa nih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di public class pegawai. Nah, di public class pegawai kami langsung saja ke INT pegawai sini. Di sini kita mendeklarasikan atribut data seperti ID, nama, jabatan, username, password, semuanya kita jadiin privat ya, agar aman dan sesuai dengan konsep OOP. Jadi nggak bisa dipanggil lain-lain lah. Lalu di pegawai, lalu kita ke Gathering Center. Nah, di Gathering Center ini karena variabelnya bersifat privat, kita siapkan metode gather dan juga metode send. Dan ini metode center. Jadi standar ini untuk mengambil atau mengubah data dari file lain. Lalu di bagian nah ini string strong num, string to string. Nah, di bagian ini fungsinya cukup penting. Kita akan melakukan override pada metode toString agar mengembalikan nama. Nah, lalu fungsinya adalah jika nanti objek pegawai ini kita masukkan ke dalam komponen seperti combo box atau tabel, nah maka akan langsung muncul nama pegawai tersebut, bukan kayak yang lainnya. Jadi itu akan muncul nama di sini. Nah, karena ini nama aja, maka akan muncul nama-nama pegawai. Nah, lalu di bagian public boolean is doctor. Nah, di bawah ini kayak saya akan menambahkan metode logika khusus. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah peran dari role yang sedang login, dari role pegawai itu ada kan, ini ada role dokter, apoteker, perawat, sama admin ya. Nah dia akan di is dokter ini, dia akan ngecek maka jabatan seperti mengandung kata dokter. Nah, terus ini memakai constraint. Nah, untuk memakai constraint ini supaya dokter nanti keisi lah namanya kayak dokter gigi, dokter umum atau dokter spesialis. Nanti itu kayak muncul di menu utama. Nah, ini jabatannya. Ini muncul di from menu utama di jabatan. Jadi semuanya bakal muncul. Nah, begitu juga dengan admin ya. Jadi nanti akan dipanggil juga ke menu utama untuk menentukan fitur-fiturnya juga, dari apa saja yang boleh dibuka dari kayak jabatan-jabatan tersebut. Ini dari jabatan-jabatan apa aja yang bisa dibuka dari perawat dan juga apoteker sama admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian anjing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di kelas pegawai DAO ya. Nah, di kelas pegawai DAO ini di sini semuanya akan menangani akses database yang bakalan terhubung langsung pengguna aplikasi ataupun dari karyawan. Nah, pertama di sini ada metode login. Nah, di sini akan dipanggil username jika saat sudah menekan tombol login di awal tadi. Nah, di sini query-nya menggunakan logika AND, artinya
username dan password dua-duanya itu harus ada di database. Nah, jadi tidak boleh salah nih username dan password nih. Nah, jadi nanti kita di sini di rs.next di sini jika ada atau ditemukan di database, nah program akan mengambil data lengkap dari pegawai tersebut mulai dari dari ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, kontak dan alamat. Nah, kedua dan semuanya ya, karena kalau nggak ada ya misalnya error gitu. Nah, selanjutnya dari metode tambah pegawai. Nah, di sini eh, metode tambah pegawai digunakan di from register untuk mendaftarkan karyawan baru. Jadi di register tadi kan ada menu tambah ya, tambah mungkin ya. Nah, situ kita akan menggunakan insert query into dari masukkan 7 data pegawai tersebut, mulai dari ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, password. Ya, ini ada 7 semua ini. Nah, di sini maka nanti akan mengeksekusi register pegawai berhasil, dan jika gagal ID pegawai jika dicek itu ternyata sudah ada, maka akan muncul message gagal karena username pegawai atau sudah terdaftar. Dan jika kayak ada salah satu yang gagal, maka akan muncul register gagal. Nah, lalu di sini ada metode ini di tampilan dokter. Metode ini berfungsi untuk menampilkan dokter deh. Maksudnya jadi pada di query ini saya menggunakan bentar kamu ya, Bud. Tadi potong ini. Bentar. Nah, ini kan aku skip ya. Nah, lalu ada tampilan metode tampilkan pegawai. Nah, di sini bisa kita perhatikan kita menggunakan from pegawai, jabatan, like, persen, dokter persen. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengambil semua yang bernama dokter di database, kayak dokter gigi, dokter umum. Nah, gitu nanti bakalan diambil. Nah, data dokter ini nantinya akan ditampilkan di combo box. Jadi pada form pemeriksaan nanti bakalan muncul nama-nama dokter, supaya admin tinggal memilih dokter mana yang tersedia atau dokter mana yang bakalan mau dipilih. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini akan menjelaskan form menu utama ya. Jadi langsung saja. Jadi ini adalah form menu utama. Di form ini adalah akan menampilkan setelah berhasil login. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setelah user berhasil login itu bakal muncul tampilan seperti ini. Lalu di pegawai user login. Nah, di pegawai user login, di sini menyiapkan variabel user login, fungsinya untuk menyimpan data sesi pegawai yang sedang aktif saat ini. Dan lalu kita ke ini. Nah, kita ke from menu utama. Nah, di from menu utama dia menerima parameter yang berupa objek pegawai, dan data ini dikirim dari from login tadi. Dan jadi dari from login dia menerima berupa objek pegawai yang terlogin. Nah, ini menampilkan dan lalu ini adalah yang bagian this user login ini. Data pegawai yang diterima akan langsung disimpan di variabel global agar bisa dipakai di seluruh form ini. Nah, lalu kita sini kita apa ya namanya? Lalu di sini di label nama ini kayak kita mencari kayak halo get nama. Nah, ini mengambil dari variabel nama ini dari sini, lalu dari jabatannya juga. Jadi nanti bakalan di sini tuh bakal nih, nah, halo Svendra dengan jabatan dokter umum gitu. Nah, lalu di private void mana ya? Ini di private void belum sampai situ, lupa, belum sampai situ, ini belum dijelasin. Nah, di sorot block ini if username mana ya username. Lalu di private void atau hak akses di sini ini ada pembatasan hak akses. Nah, di sini ini ada yang di set ya buat enable false ini. Nah, di set enable false ini logikanya pertama itu bakalan mematikan semua tombol yang kita kunci di semua fitur. Nah, baru sorotan ini. Nah, jika user login adalah dokter, baru setelah itu kita cek jika yang login adalah dokter, maka tombol yang diaktifkan maka bersih langsung true. Nah, sini button pasien langsung kebuka true, button rekam kebuka true. Nah, jika login perawat, nah ini kebuka juga true. Lalu yang apoteker apa yang ngecek kebuka ya? Untuk apoteker yang terbuka adalah
di button obat sama transaksi sama button poli. Nah, untuk di admin bisa ngebuka semuanya. Nah, gitu. Jadi buat ngeblok aja. Nah, lalu dipindah layar. Nah, di sini untuk pindahan menu ya, saya membuat metode khusus buat pindah menu. Metode ini akan memanggil main up atau induk untuk menggantikan tampilan layar ya sesuai ini apa ya, sesuai tombol yang telah diklik. Jadi apa aja yang diklik sama user di sini kayak recommendis, poin, nah gitu kan. Nah, jadi itu bakalan tertampil di sini. Lalu, nah ini. Nah, jika user mengencet from log button action from logout. Oh, logout. Nah, jika user mencet logout, maka dia langsung kembali ke from login. Jika dia memencet pasien, maka akan langsung ke from pasien dan seterusnya from obat, lalu kembali ke from poli, lalu ke rekam medis gitu. Dan lalu ini juga, nah, kalian pindah gitu tergantung misalnya mau mencet yang mana. Baik, sekian dari saya Pendrik Morokinda dan terima kasih. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih alur code dari main app-nya. Di sini kami mengimport beberapa library seperti ini, yaitu internal frame UI. Uh, Kemudian ada di bagian kelas main app-nya itu ada bagian ini. Ini merupakan bagian untuk mengatur bagian background dari JFrame-nya, bagian desktop pane-nya agar dia transparan. Kemudian setelah itu di sini ada metode untuk ganti layar dengan bertipe void, di mana desktop ini berfungsi untuk mengatur nanti bagaimana caranya agar di form itu bisa ganti layar ke menu-menu berikutnya. Setelah itu ada bagian user active get layer, di mana user active null menghapus dulu ada user-user yang aktif yang sudah logout, kemudian dipanggillah metode ganti layar untuk ke dalam new form login. Makanya tadi setelah kita klik login itu bisa langsung tersambung ke dalam form login. Kemudian di sini saya akan jelaskan bagaimana sih alur kerja dari form transaksi. Di sini seperti biasa kita mengimport beberapa library seperti ArrayList, ArrayList, desktop tab model dan JOption pane. Setelah itu di sini ada public class form transaksi yang Java name internal frame-nya. Di sini kita memanggil kelas pasien DAO, kelas obat DAO, dan kelas transaksi DAO. Nah, itu yang pertama ini ada bagian list item transaksi. Nah, list item transaksi ini memanggil kelas item transaksi ini untuk memasukkan ke dalam keranjang belanja. Nah, yang ini. Kemudian di sini ada bagian in total harga. Yang ini merupakan variabel yang berada di dalam kelas item. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari form transaksi. Di sini kita akan mengimport beberapa library seperti ini. Import ArrayList, AntiList, tab model, dan JOption pane. Di sini di kelas global, di variabel globalnya kita memanggil beberapa kelas seperti di pas ini kita memanggil kelas pasien DAO, kemudian kelas obat DAO, dan kelas transaksi DAO. Setelah itu di sini ada bagian list item transaksi, di mana ini memanggil kelas item transaksi ini. Setelah itu di bagian list item transaksi ini tuh kita memasukkannya itu di sini untuk mengambil list yang ada di item transaksi dan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Setelah itu di bagian kelas form transaksinya, bukan di bagian variabel globalnya itu, kita memanggil list pegawai aktif, yaitu memanggil di dalam P ini merupakan referensi dari kelas pegawai. Kita mengambil data pegawai yang aktif di dalam kelas pegawai ini. Ini merupakan settingan untuk di bagian tabel agar ketika nanti tabel dicek itu dia tidak bisa edit langsung di tabel. Kemudian ini ada bagian isi data di combo pasien dan di combo obat. Setelah itu di kelas form transaksi ini ada juga, ini merupakan satu kelas lagi yang dipakai untuk testing. Ini yang digunakan untuk testing. Sama aja seperti ini, tapi yang ini tuh digunakan khusus untuk testing. Kemudian ada metode isi combo pasien dengan tipe metodenya itu void, di mana ini list pasien. Kita memanggil kelas pasien untuk mengambil listnya, dan kita memanggil kelas pasien DAO untuk tampilkan semua pasien yang ada di dalam database. Ini for pasien P, berarti kita di sini memanggil kelas pasien dengan variabel referensi P untuk mengambil listnya. Kemudian di dalam nanti di combo pasiennya di sini, di combo pasien ini, itu dia. Di combo pasien ini kita akan add item P, berarti kita akan memasukkan list pasien yang ada di variabel P atau di kelas. Kita akan masukkan bagian pasien yang ada di kelas pasien melewati dari variabel referensi P. Kemudian sama juga di isi combo obat, di sini kita memanggil kelas obat dan kelas obat DAO. Kemudian di ini kita di combo obatnya tuh, bagian kombonya tuh kita add item juga, berarti kita add item dari kelas obat tuh dimasukkan ke dalam combo obatnya lewat variabel referensi O.
Nah itu ada metode update tabel dan total dengan tipe void. Nih, fungsi untuk menampilkan model set and recon dan total harganya kita reset dulu dari nol. Nah, kita akan masuk ke loop keranjang atau tadi itu yang di atas itu ada keranjang belanja. Di sini from item transaksi. Nah, ini kita memanggil kelas item transaksi dengan variabel bernama item untuk kita masukkan nanti ke dalam keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja ini kita juga memanggil kelas obat dengan variabel O untuk mendapatkan item get obat yang berasal dari metode di dalam kelas obat. Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Kita mendapatkannya dari metode get di sini. Item get obat, kemudian di quantity kita item get kuantitas atau jumlahnya di dalam kelas item transaksi Java. Nah, untuk obat itu maaf saya tadi salah. Untuk obat itu dipanggil di sini di variabel obat ini, kemudian memanggil dia nih metode public get obat di sini yang tadi itu, kemudian ada di sini get kuantitas itu mengambil data dari get kuantitas, mengambil data yang berasal dari variabel referensi kuantitas dan kemudian akan membalikannya. Nih di return ini akan mengembalikan nilai itu menampilkan nilai. Kita lanjut lagi di form transaksinya. Nah ini sama juga, ini memanggil metode get subtotal yang berasal dari variabel referensi yang berada di item kelas item transaksi. Dan ini masukkan ke tabel 4 kolom. Nah ini berfungsi untuk memasukkan masukkan nama-nama itu ke dalam tabel kolomnya. Nih get nama obat, berarti kita mengambil data dari variabel di kelas obat dulu, baru kita nanti tampilkan. Sama juga seperti ini di get harga dan get subtotal nih lewat variabel O. Nih lewat variabel referensi O yang terhubung ke kelas obat seperti itu. Nih kelas obatnya nih. Nah, nih. Ya, metode get nama obat, get harga. Kemudian untuk yang di bagian subtotal ini yang dipanggil itu di bagian item transaksinya. Subtotal. Nah, ini variabel. Setelah itu kita lanjut. Di form transaksi ini juga ada total harga, di mana nih maksud total harga itu ditambah dengan subtotal itu berapa sih yang dimasukkan. Kemudian dari label total ini akan masukkan set text. Dalam set text itu ada RP atau harga plus ditambah total harganya di sini. Nah. Kemudian kita akan masuk ke dalam metode untuk tambah atau untuk menambah transaksi. Di sini ada manggil kelas lagi kelas obat lewat combo obat nih. Get select ini berarti obat mana sih yang dipilih. Jika obatnya itu dipilih sama dengan 0, maka akan menampilkan sebuah pop-up yaitu pilih obat terlebih dahulu nih. Nah itu jika kuantitas itu lebih 0 atau kurang dari 0, maka ini harus lebih dari 0. Akan menampilkan sebuah pop-up juga kuantitas lebih dari 0. Kemudian ini, jika nanti dia memasukkan dalam bentuk tidak angka, maka akan menampilkan JPEN seperti ini. Setelah itu, jika kuantitas yang dipilih, jika get stock atau ini metode get stock itu mengambil berapa sih stok yang ada di dalam kelas obat itu. Jika stok itu kurang dari kuantitas, maka akan menampilkan ini. Tidak mencukupi stok, karena stok itu kurang dari apa yang diinginkan oleh user. Nah ini. Ini jika dia memang stok dan kuantitas itu ada, maka sini akan dimasukkan ke dalam kelas item transaksi dengan variabel referensi new item dan akan dimasukkan ke dalam item transaksi dengan nih obat yang dipilih beserta kuantitasnya di dalam dalam bagian variabel perang belanja. Dan nih add new item, berarti dia meng-add suatu item yang berisi obat dipilih dan kuantitas ke dalam keranjang belanja. Dan ini merupakan untuk mengupdate tabel dan totalnya. Nah itu kita masuk ke dalam metode simpan dengan tipe metode itu void. Nah if keranjang belanja is empty berarti penuh, kosong berarti akan menampilkan juga pop-up keranjang masih kosong. Nah di sini kita memanggil kelas transaksi. Nah nih dengan referensi variabel referensi T yang akan dimasukkan ke dalam kelas transaksi. Nah itu, sini juga kita memanggil kelas pasien. Pasien dipilih di dalam combo pasien. Di select item berarti kita memilih salah satu pasien di dalam combo itu. Ini set pasien di dalam pilih. Nah itu kita lagi memanggil kelas item transaksi dengan variabel item untuk memanggil keranjang belanja di mana T tambah item ini variabel referensi menambah item get obat berarti kita mengambil obat-obat yang ada, kemudian item get kuantitas berarti kita ambil kuantitasnya tadi di dalam di dalam variabel ini. Ini merupakan parameternya. Ya, di sini nanti kita ambil. Yaitu nih. Nah, variabel referensi T inilah yang nanti akan memasukkannya ke dalam kelas transaksi. Setelah itu
kita memanggil kelas transaksi DAO untuk menyimpan transaksinya di sini. Di transaksi DAO. Nah, ini kita memanggil metode untuk menyimpan. Di mana ini insert itu berarti kita memilih di bagian tabel transaksi. Kemudian ini set T get pasien. Berarti kita mengambil get pasien yang mana. Kemudian kita juga sini ngambil get ID pasien yang berasal dari kelas pasien. Kemudian kita get total biaya T yang kita ambil di kelas item transaksi. Kemudian nih untuk mengupdate ke dalam database. Nih. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kembali. Nah, ini merupakan sebuah code yang nanti kembali ke menu utama dengan nih tetap agar ini itu bisa mengetahui siapa sih user yang aktif. Kemudian nih ada metode ganti layar yang tadi sudah dijelaskan di main app. Sekian penjelasan dari alur dari form transaksi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian form obatnya. Nah, sebelum menjelaskan form obatnya, saya ingin memberitahu apa sih kelas obat dan kelas DAO-nya. Nah, di kelas obat ini memiliki variabel seperti ID obat, nama obat, harga, stok yang dimana variabel ini private, yaitu variabel ini tidak bisa diakses atau diedit langsung di dalam kelas oleh kelas lain, dimana nanti ini akan dibawa oleh metode get atau setternya. Nah, itu di sini ada bagian yang bernama tuh konstruktor kosong, dimana ini kami membuat ini untuk menampung objek-objek kosong yang nanti akan diisi oleh bagian setternya. Dan di sini ada sebuah konstruktor yang sudah isi parameter seperti ini, ID obat, nama obat, in harga, in stok. Ini merupakan bagian parameter. Kalau yang di bagian tis ID obat, tis nama obat, tis harga, tis stok itu merupakan variabel karena dia di situ memanggil variabel asnya ini. Setelah itu di bagian kelas obat ini memiliki beberapa memiliki metode get dan setter seperti ini, get stock, return stock. Berarti ini mengambil data dari dalam stok untuk ditampilkan nanti saya jelaskan di formnya. Setelah itu kemudian return stock itu mengembalikan nilai. Setelah itu ada public set void, di mana public set stock dengan metode public void set stock, di mana void ini berfungsi, di mana tipenya itu merupakan void. Ini berfungsi untuk set stock ini berfungsi untuk mengambil parameter ini. Kemudian parameter itu akan dimasukkan nih, stok ini parameternya stok akan dimasukkan ke dalam variabel stok. Sama seperti bawahnya seperti get ID obat, set ID obat, get nama obat, set nama obat dan lain-lain. Setelah itu di obat DAO itu apa sih isinya? Di obat DAO ini kita menginput berapa library seperti ini. SQL ini sangat berfungsi. Kemudian ada array list, until list, dan the option pen. Nah, di public class obat DAO ini memiliki metode yang pertama adalah namanya itu metodenya adalah tambah obat dengan tipe metode yaitu void. Dengan memanggil sini kelas obat nih lewat variabel u. Ya, nanti saya akan jelaskan di formnya untuk alurnya. Setelah itu di obat DAO ini memiliki metode list. Nih, metode tampilkan obat dengan tipe metode yaitu list. Sebentar, saya akan jelaskan bagian gininya. Jelaskan di form obat nanti alurnya bagaimana. Setelah itu di obat DAO ini ada bagian metode untuk ubah obat dengan sama juga dengan tipe void. Ini. Kemudian ada metode hapus obat, metode kurangi stok. Nah, setelah ini merupakan bagian apa sih metode yang berada di dalam obat DAO. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian form obatnya. Nah, di form obat itu di variabel global itu memanggil kelas obat. Memanggil kelas nih. Memanggil obat kelas obat DAO. Nah, ini membuat judul untuk kolom-kolom di tabelnya. Ini merupakan setting agar nanti ketika tabel diklik 2 kali itu tidak bisa mengedit langsung dari tabel, melainkan harus lewat di atasnya. Berarti tidak bisa langsung edit otomatis di dalam tabel. Nih. Dan ini untuk loadout nih. Tabel obat to set. Nah, ini untuk modelnya nih. Di sini untuk mengeset model di dalam tabel obat. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam button simpan. Nih. Nah, ini dia memanggil kelas obat lewat variabel referensi yaitu O. Nah, alurnya itu bagaimana? Setelah nanti user menginput namanya di txt nama, kemudian akan dipanggil metode getText yaitu untuk menampilkan apa yang diinput dari pengguna. Selanjutnya akan diset ke dalam nama obat melewati variabel referensi O. Kemana nih variabel ini? Ini akan berhubungan ke dalam ini. Nah, nih set nama obat. Nah, parameternya kan tadi nama obat yang diinput pengguna. Nanti dari nama obat itu akan dimasukkan ke dalam variabel nama obat. Kita lanjut di form obatnya. Sama juga seperti ini get harga. Nah setelah ini sudah berjalan dan sudah disimpan di variabel. Nah, maksud saya itu kan tadi variabel O ini menyimpannya di dalam variabel ini. Nih, di variabel nama obat dan disimpan di dalam konstruktor kosongnya ini.
konstruktor karena konstruktor kosong itu membangun objek kosong yang nanti akan diisi oleh setter dan getter. Nah, setelah tadi melalui proses setnya dan getnya itu nanti akan disimpan oleh variabel dan disimpan ke konstruktor kosongnya. Setelah itu, nah nih dipanggillah metode dao tambah o lewati variabel o nih, variabel referensi o. Di mana itu dipanggil di sini. Nah ini tambah obat lewat obat o di mana nih? Yang pertama ini kelas dao nih berfungsi untuk menghubungkan ke database yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nih insert itu berarti memilih insert itu berarti memilih di tabel di obat, kemudian di nama obat harga. Nih setelah itu di sini nih berfungsi untuk koneksi dulu ke dalam database-nya. Setelah itu nih set string lewat o get nama obat, berarti dia memanggil metode get nama obat di kelas Java untuk mengambil apa saja yang untuk mengambil data di variabel untuk menampilkan data yang berada di variabel. Nah, seperti ini. Nah, ini. Kemudian, apa sih yang untuk mengupdate agar database-nya terbaru ini? Execute update. Nah, ini. Kemudian, setelah kita melakukan proses itu, akan menampilkan sebuah option pane yaitu obat berhasil disimpan. Nah, kita lanjut di sini, di dalam formnya. Ada bagian ubah. Nah, di ubah ini, kita manggil juga namanya kelas obat. Kita manggil lagi kelas obatnya. Kemudian, di sini, set ID obat. Kita mencari text ID atau get text yang obat mana sih yang di bagian, misalkan di bagian teks mana, misalkan di bagian ID obat kita get text nih, nanti kan bisa saja usernya mengeditnya di bagian teks ID-nya, kita get text apa sih yang diinput oleh user. Sama juga seperti ini di text nama get text berarti mengambil apa sih yang diisi oleh apa namanya diisi oleh usernya, kemudian lagi juga dibawa oleh referensi ke dalam kelas obat ini, ke dalam kelas obat disimpan dulu di variabel baru disimpan ke konstruktor kosongnya. Ini prosesnya. Kemudian lanjut dia memanggil DAO metode untuk ubah obat di sini di obat DAO Java. Nah ini mana itu? Nah ini di bagian query-nya itu dia update set ID nama obat nih. Dia mengupdate di sini. Setelah itu sama juga dengan proses yang sebelumnya. Dia get dulu nama obatnya. Apa sih yang kan tadi sudah disimpan di konstruktor kosongnya. Dia ngambil dulu apa sih data apa sih nama obatnya yang terbaru di data variabelnya. Nih, dipanggil metodenya nih, yang get nih metode get ini. Get nama obat nih. Setelah semua itu lagi langsung untuk mengupdate-nya kita manggil execute update. Setelah sudah berhasil diproses ini akan muncul sebuah option pane yang berana data obat berhasil diubah. Dan jika tidak sesuai dengan proses maka ini akan sebuah option pane itu dipanggil gagal ubah. Selanjutnya kita lanjut ke formnya, form obat. Ada load data yaitu mengeload data terbaru yang sudah setelah kita klik ubah obat itu. Kemudian ada button hapus. Nah di button hapus nih get text berarti dia itu mengambil dari tabel kita klik itu dia akan get text yang dimana sih, misalkan di text dia mengambil di text ID-nya get text berarti yang mana sih yang dipilih oleh user. Setelah itu ada option pane yaitu sebuah peringatan apakah hapus atau konfirmasi. Jika dia yes option maka akan memanggil metode DAO hapus obat sini dengan mengambil txt dengan melihat txt ID-nya atau dengan metode get text berarti get text itu memperlihatkan apa sih yang dipilih dari user. Ini kita lihat di bagian ubah ya, hapus. Sebentar. Di metode hapus. Nah ini delete form where ID obat berarti kan ketika user memilih itu langsung terhubung kepada ID obatnya. Tadi itu di txt ID get text itu. Nih kita akan mengambil set in ID-nya di sini. Kemudian kita akan update. Kenapa kita ngambil ID itu? Agar untuk menghapusnya. Ini lewat query delete form where ID obat. Kita hanya memerlukan ID obat itu. Kemudian jika berhasil proses ini akan menampilkan sebuah option pane yaitu data obat berhasil dihapus. Ketika tidak maka gagal hapus dengan message-nya. Kemudian kita lanjut di formnya. Sini ada button reset dan button kembali. Kemudian ini merupakan untuk di bagian tabel ketika kita memilih salah satu tabel yang ingin kita pilih. Jika dia -1 ini maksudnya jika tidak dipilih. Dan ini
Ketika dipilih itu maka dia I-nya itu adalah 0 dan akan disalin oleh di bawahnya seperti teksi nama akan mulai dari 1 dan 2. Itu gambaran kolom-kolomnya tadi ketika kita klik. Nah, di sini nih ada TXT stok. Ini merupakan gambaran untuk kita melihat stok obat. Kita misalkan kita tadi ingin menambahkan obat, kita bisa melihat stok obatnya, bisa menambah di sini dah bagiannya. Kita mendapat TXT ID, yaitu set text sini, kemudian TXT nama, di bagian TXT nama kita set namanya, kemudian di TXT harga kita set harganya, kemudian TXT stok kita set stoknya, dan TXT nama kita set namanya. Nah, ini nih terhubung kepada ini. Nanti itu stok itu akan terhubung dalam kurangi stok ini. Nih, set ID jumlah kurang ID, dan setelah itu akan di action update untuk mengurangi stok yang misal nanti di transaksi itu sudah ada pembelian untuk stoknya, maka otomatis nanti DAO ini bagian method ini akan mengurangi stok yang berada yang tadi kita tambahkan di dalam ini. Nah ini yang tadi kita sudah buat di bagian metode TXT stok ini. Nanti DAO ini akan otomatis mengurangi jika ada suatu transaksi yang mengurangi stok dari sini. Kemudian akan diupdate nih, diupdate untuk stok nanti di SQL-nya nih. Habis kemudian jika berhasil diupdate maka akan menampilkan sebuah pop-up itu gagal. Jika tidak, maka akan menampilkan sebuah pop-up yaitu gagal mengurangi stok obat ID dengan ID obatnya itu nanti akan ID obat beserta di sini kasih namanya biasanya. Namanya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang form obat, kelas obat, dan obat DAO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Ismarianto dengan NIM 241 5091054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas di form poly. Nah, di form poly ini, bentar. Form poly di form poly ini pertama ada package puskesmas. Nah, di package puskesmas ini baris ini menegaskan lokasi logis kelas kita, yaitu dalam paket puskesmas, menjaga modularitas kode kita. Selanjutnya ada baris import. Di bagian baris import ini kami mengimpor pustaka penting, terutama kelas dari Java Swings seperti JInternal Frame dan JOption Pane yang menjadi fondasi antarmuka grafis yang menjadi antar grafis kita. Kami juga mengimpor list dari java.util untuk mengelola koneksi data. Selanjutnya ada di public class, baris di public class form poly extend java.swing JInternal Frame. Ini adalah inti PBO kita. Kami mendeklarasikan kelas form poly atau kunci extend menunjukkan pewarisan. Kelas ini mewarisi semua sifat dan perilaku dari JInternal Frame, menjadikannya sebuah window yang dapat beroperasi di dalam desktop utama aplikasi kita. Selanjutnya, kita definisikan atribut utama kelas yang mencerminkan hubungan dengan lapisan data. Di baris polydao sama dengan polydao dan new polydao tanda kurung ini, kami membuat objek polydao. Objek ini adalah perwakilan dari lapisan data akses objek atau DAO. Semua operasi create, read, update, dan delete data poly akan didelegasikan ke objek ini, menjaga kelas for poly tetap fokus pada urusan GUI. Setelah itu, di bagian baris pegawai DAO sama dengan new pegawai DAO, mirip dengan polydao yang sebelumnya kita jelaskan. Ini adalah objek yang kami gunakan untuk mengambil data pegawai, khususnya data dokter. Seterusnya, ada baris int ID poly terpilih sama dengan 0. Variabel int ini berfungsi sebagai penampung sementara untuk ID poly yang dipilih user dari tabel, sangat penting untuk operasi update dan delete. Setelah itu, di bagian public form poly, di baris ini adalah konstruktor utama kita. Ia akan dieksekusi setiap kali objek form poly diinstansiasi. Terus ada di bagian int components. Init components. Maaf, salah. Init components. Di bagian init components ini memanggil metode yang secara otomatis dibuat oleh GUI builder untuk merender atau mengatur semua komponen visual di layar. Dan selanjutnya ada baris this set default close operation. Nah, di baris ini mengatur properti bahwa ketika jendela ini ditutup, ia hanya akan dihapus atau dispose dari layar, tidak menutupi aplikasi utama. Dan selanjutnya ada baris isi combo dokter dan tampil data poly. Kedua metode ini dipanggil langsung di konstruktor. Tujuannya adalah memastikan data dokter dan data poly segera dimuat dan ditampilkan di GUI
saat from ini pertama kali muncul. Seterusnya ada metode metode privat. Di sini kita lanjutkan. Metode-metode ini bersifat privat, mengimplementasikan konsep enkapsulasi dengan menyembunyikan logika internal pengisian data dari dunia luar. Di bagian baris list pegawai, list dokter sama dengan pegawai DAO, tampilkan dokter. Di baris ini meminta data daftar objek pegawai yang berperan sebagai dokter dari pegawai DAO. Dan di baris for pegawai P list dokter, di baris ini melakukan perulangan di setiap objek pegawai. Dan untuk di baris CMB dokter, menambahkan objek pegawai utuh ke dalam combo box ini. Combo box ini adalah praktik PBO yang efisien. Combo box akan menggunakan metode toString dari objek pegawai untuk menampilkannya. Setelah itu ada baris di private void tampil data poly, ada baris default table model. Default tabel model sama dengan new default tabel model. Kita di baris ini kita selalu membuat model tabel baru untuk memastikan data yang ditampilkan adalah data terbaru. Di baris list poly sama dengan poly DAO, tampilkan DAO, di baris ini mendapatkan koleksi objek poly dari poly DAO. Dan untuk di baris for poly P list poly model add row, di baris ini mengiterasi setiap objek poly, mengambil nilai properti melalui getter method dan menyusunnya sebagai baris di tabel. Terus di bagian reset form, metode ini untuk membersihkan tampilan input dan mereset ID poly terpilih sama dengan 0. Ini dipanggil setelah operasi simpan, ubah, atau hapus berhasil. Terus selanjutnya, di baris pegawai dokter terpilih sama dengan pegawai CMB dokter get select item. Ini adalah teknik krusial. Item yang dipilih di combo box dikembalikan sebagai tipe generic object, dan kita perlu melakukan casting ke tipe spesifik pegawai agar kita bisa mengambil metode seperti get ID pegawai. Di baris poly P sama dengan new poly, kami membuat objek model poly baru. Nah, di P titik set nama poly, ini adalah baris untuk kami mengisi atribut objek P menggunakan setter method. Nah, untuk di poly DAO, di baris poly DAO dan tambah poly ini adalah baris untuk mendelegasikan delegasi terjadi di sini. Kami menyerahkan objek poly yang sudah terisi data ke DAO untuk diproses lebih lanjut dan disimpan ke database. Selanjutnya, di metode aksi table poly mouse clicked ini, di bagian ini, di baris pertama, di baris ID poly terpilih, ini menunjukkan nilai ID poly dari kolom 0 tabel diambil dan disimpan ke variabel global. Inilah yang menghubungkan aksi klik user di GUI dengan data unik di database untuk operasi modifikasi. Nah, untuk di baris bagian C adalah logika pencocokan. Kita mencari objek pegawai di CMB dokter yang ID pegawainya sama dengan ID dokter yang terlihat di tabel. Lalu kita mengatur CMB dokter set select index agar combo box otomatis menunjuk ke dokter yang benar. Setelah itu, di bagian PTN ubah action perform ini, perbedaan utama dengan simpan adalah baris P set ID poly dalam kurung ID poly terpilih. Kita mengambil ID yang disimpan saat user mengklik tabel. ID ini sangat penting bagi DAO untuk menentukan baris mana yang harus diperbarui di database. Untuk di metode delete yang ini metode delete sama seperti ubah, operasi hapus tergantung pada variabel global ID terpilih untuk mengetahui data mana yang menjadi target penghapusan. Secara keseluruhan, kelas form poly
kelas form poly ini berfungsi sebagai view yang cerdas menggunakan objek poly DAO dan pegawai DAO untuk menjalankan logika data, sementara fokus utamanya adalah menyediakan antarmuka yang intuitif bagi user untuk mengelola entitas poly. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kelas poly Java. Nah, di bagian ini, di kelas poly DAO ini berperan sebagai jembatan antara objek Java kita dengan tabel di database. Di sini akan melihat salah. Maksud saya di kelas DAO. Baik, kita sekarang masuk ke kelas DAO. Saya akan menjelaskan di kelas poly DAO. Di kelas poly DAO ini berperan sebagai jembatan antara objek Java kita, poly, dengan tabel di database. Di sini kita akan melihat implementasi lengkap dari operasi create, read, update, dan delete yang fokus pada pemanfaatan koneksi dan manajemen transaksi. Nah, di bagian baris import java.sql ini adalah import paling penting memungkinkan kita untuk menggunakan semua kelas untuk koneksi ke database. Dan selanjutnya ada bagian public class poly DAO. Ini adalah kelas DAO kita. Kelas ini tidak memiliki atribut instan karena tugasnya hanyalah menyediakan service method untuk mengolah data. Nah, selanjutnya ada di method create-nya tambah poly ini di baris c.set auto commit ini memastikan bahwa kedua operasi SQL, insert, poly, dan update pegawai harus berhasil. Jika salah satu gagal atau try catch-nya menangkapnya error, maka c.rollback-nya akan dijalankan, membatalkan kedua operasi, menjaga integritas data. Dan di bagian prepare statement ini digunakan untuk mencegah SQL injection karena query dipisahkan dari nilai input. Nilai input diambil langsung dari getter method objek poly p.get nama poly dan p.get ID dokter. Nah, kita lanjutkan ke method update. Nah, di sini method update. Metode ini mirip dengan tambah poly, tetapi berfokus pada pembaruan data yang sudah ada menggunakan ID poly sebagai penentu. Perhatikan di baris PST, INT, PST, set INT 3 p.get ID poly. Nah, di sini ini sangat krusial. ID poly diambil dari objek P dan digunakan dalam klausa where pada query SQL untuk memastikan hanya baris data yang spesifik yang diubah. Selanjutnya kita ke metode delete. Nah, di sini adalah metode delete. Metode ini menghapus data poly berdasarkan ID yang diterima karena hanya satu operasi manajemen transaksi, tidak sekompleks sebelumnya. Metode ini menerima ID poly sebagai tipe data primitif, bukan objek poly karena hanya ID yang dibutuhkan untuk operasi hapus. Sekarang kita lanjutkan ke metode read. Nah, di sini. Metode ini berfungsi untuk membaca semua data poly dari database dan mengembalikannya dalam bentuk koleksi objek Java. Di baris list poly, di bagian list poly, ini menunjukkan metode ini akan mengembalikan sekumpulan objek model poly. Dan di bagian baris result set yang di sini, di bagian baris ini menjelaskan objek ini menampung hasil eksekusi query select. Dan seterusnya ada baris list add, new poly, dan seterusnya. Baris ini menjelaskan di setiap iterasi data dari database diambil menggunakan rs.get dan langsung digunakan untuk membuat objek poly baru kemungkinan besar menggunakan konstruktor berparameter dari kelas poly objek baru ini kemudian ditambahkan ke list. Dan di bagian form poly, setelah selesai form poly yang memanggil metode ini akan menerima daftar objek poly, bukan data mentah SQL. Ini adalah konsep kuat dalam PBU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di kelas poly.java. Nah, kelas poly ini adalah implementasi dari konsep encapsulation dan berfungsi sebagai wadah untuk satu baris data poliklinik. Di bagian public class poly, di baris ini adalah deklarasi dari kelas model kita. Dan private, di baris private int ID poly ini adalah atribut property untuk menyimpan ID unik dari poly. Dan baris private string nama poly ini adalah untuk atribut menyimpan nama poly, misalnya poly gigi atau poly umum.
Nah, untuk di bagian private INT ID dokter, itu atribut untuk menyimpan foreign key ke tabel pegawai yaitu ID dokter sebagai penanggung jawab. Kata kunci private ini adalah implementasi langsung dari konsep enkapsulasi. Semua data penting disembunyikan dari akses langsung luar kelas. Akses dan modifikasi hanya bisa dilakukan melalui metode publik yang disebut getter dan setter. Kelas poly memiliki dua tipe konstruktor yang memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan objek. Nah, di baris publik poly ini adalah konstruktor default atau no argument konstruktor. Digunakan saat kita ingin membuat objek kosong terlebih dahulu, misalnya di form poly saat mau simpan data baru dan baru mengisi atribut nanti menggunakan setter. Di bagian baris publik poly, int, id poly, string, nama poly ini. Nah, ini adalah konstruktor berparameter. Konstruktor ini sering digunakan di lapisan DAO. Saat mengambil data dari database, karena memungkinkan kita membuat objek poly yang sudah terisi penuh datanya dalam satu baris kode, kata kunci this yang ini digunakan untuk membedakan antara nama variabel lokal, parameter input, dan nama atribut kelas. Nah, seterusnya di sini kita lihat metode getter dan setter. Metode ini adalah antarmuka publik untuk mengakses dan memodifikasi data private. Ini adalah mekanisme kontrol dalam encapsulation. Di baris publik, nah di sini kan sudah tertera. Ini adalah metode getter dan ini adalah metode setter. Metode getter bertugas mengambil nilai dari atribut digunakan saat ingin menampilkan data. Sedangkan metode setter bertugas mengatur atau memodifikasi nilai atribut digunakan saat ingin mengisi data dari form ke objek. Misalnya di form poly sebelum simpan. Nah, di sini ada metode toString. Di bagian override, indikator bahwa metode ini menimpa override metode toString yang diwarisi dari Java _lang objek, induk dari semua kelas Java. Di bagian baris publik string toString, ini adalah contoh sederhana dari polymorphism. Ketika objek poly ditempatkan dalam konteks yang membutuhkan representasi string seperti combo box atau saat dicetak ke konsol, Java akan memanggil metode ini. Karena kita mengembalikannya sebagai nama poly, maka form poly akan menampilkan poly gigi alih-alih alamat memori objek. Kelas poly ini sangat clean dan efektif dalam menjalankan perannya sebagai mode data. Baik, kita akan lanjutkan ke pasien DAO, di kelas pasien DAO. Nah, di sini kelas pasien DAO adalah jembatan kritis dalam arsitektur aplikasi kita. Kelas ini secara eksklusif bertanggung jawab untuk semua interaksi dengan database yang melibatkan entitas pasien. Kelas ini memastikan bahwa lapisan UI form pasien tidak perlu tahu bagaimana cara berinteraksi dengan SQL atau JDBC. Yang perlu kita perhatikan, ketika di kelas pasien DAO ini, kita juga meminta bantuan dari kelas connection untuk bisa menghubungkan ke database. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh metode tambah pasien, yaitu termasuk dalam CRUD. Untuk menambahkannya kita harus menambahkan class connection di sini. Nah, begitupun juga yang ini, tampilkan ini termasuk dalam yang CRUD yang bagian read, tetap harus menambahkan connection. Dan seterusnya diubah pasien di bagian update dan di bagian delete. Untuk mengirimkan dia ke database, kita harus memasukkan input seperti ini, pst.execute update. Yang seperti ini. Karena jika tidak ada itu, dia tidak akan masuk ke database-nya. Jadi, intinya, setelah kita membuat kelas pasien, terus kita masukkan ke DAO. Nah, di sini, di bagian DAO ini, dia menyerap dari metode getter dan setternya, dan dia akan masukkan ke database. Sedangkan untuk di bagian form ini untuk mengenerate apa yang sudah kita masukkan dan menjadi desain yang seperti ini. Nah, ini contoh desainnya. Di sini kita bisa mengatur-ngatur. Nah, seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya mengenai bagian pasien dan poli cukup sekian. Jika ada salah, saya akan belajar lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Om Swastiastu, baik. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Tridiang Mardika dengan NIM 2415091008. Di sini saya akan menjelaskan bagian rekam medis pada bagian from. Nah, di
sini sudah jelas ada from rekam medis, ada rekam medis DAO, pasien DAO, pegawai DAO. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian from rekam medis. Di sini berfungsinya from rekam medis itu untuk sebagai pelayan atau kasir yang dimana langsung bertatap muka dengan user. Rekam medis, from rekam medis. Dan selanjutnya ada rekam medis DAO. Rekam medis DAO itu yang dimana berfungsi sebagai kokinya ya. Kalau dianalogikan koki, yang dimana itu menghubungkan nanti ke dalam database rekam medis DAO Java yang di sini. Rekam medis DAO Java yang di sini. Selanjutnya ada rekam medis yang dimana ini sebagai bahan mentah ya, yang dimana itu kita bisa mengolah ID atau angka untuk disimpan seperti ini ID, tanggal, keluhan, diagnosa, resep dokter dan lain sebagainya. Nah, di sini itu disimpan atau dimasukkan. Selanjutnya ada rekam medis view. Nah, ini tuh fungsinya data yang sudah jadi, yang dimasukkan tadi siap untuk dieksekusi. Selanjutnya hubungan from DAO itu hubungannya ke from DAO. Nah, hubungannya ke from DAO ini, rekam medis DAO itu untuk merekam medis DAO yang dimana variabel referensinya itu kata DAO, yaitu supaya kita itu berfungsi sebagai memberikan kata kerja. Selanjutnya ada kata variabel referensi, DAO di situ adalah sebagai variabel referensi. Jadi tanpa tabel referensi DAO, from itu tidak bisa memanggil DAO tambah rekam medis. DAO tambah rekam medis. Jadi itu tidak bisa dipanggil, atau DAO tampilkan semua itu tidak bisa dipanggil tanpa menggunakan variabel DAO. Selanjutnya hubungannya dengan from rekam medis. Nah, hubungannya dengan from rekam medis ini, di sini ada rekam medis RM ya. From rekam medis. Nah, itu tuh rekam medis RM itu untuk new rekam medis, yang dimana kita membuat wadah, lalu RM set keseluruhan itu menggunakan get.text itu untuk mengisi wadahnya. Selanjutnya ada DAO tambah rekam medis. Itu berfungsi sebagai kirim wadah gitulah. Jadi RM adalah variabel referensi. RM ini adalah variabel referensi yang dimana saat kita memanggil DAO referensi rekam medis atau RM, jadi kita sebenarnya sedang mengoper referensi RM ke dalam bentuk metode milik DAO. Jadi DAO tahu data mana yang harus diambil. Intinya hubungan pada from rekam medis. Nah, pada from rekam medis itu berfungsi sebagai proses output atau tampil. Yang dimana from yang pertama diminta DAO ke DAO membalas dengan list berisi rekam medis view. Dan yang dimana hubungan itu from menerima data dari DAO dalam bentuk rekam medis yang isinya angka ID, tapi dalam bentuk rekam medis view yang isinya nama agar mudah dibaca oleh user. Selanjutnya ada list itu referensi ke sekumpulan semua data. Selanjutnya R itu untuk for loop ya, yang dimana ini adalah sebuah variabel referensi yang menunjukkan ke suatu baris data rekam medis secara bergantian untuk ditampilkan ke tabel. Selanjutnya ada spesifikasi hubungan Combox dengan objek reference casting from rekam medis Java. Nah, ini tuh berfungsi CM. Sebentar, di sini ada combo pasien. Combo pasien ini, combo pasien ini berfungsi mengembalikan tipe objek atau tipe yang paling umum atau generik. Yang mana di sini for pasien itu tuh kita memaksa untuk meng-casting Java untuk menganggap objek itu sebagai pasien. Terus langkah selanjutnya pasien itu dipilih. Selanjutnya pasien itu dipilih. Pasien itu dipilih. Selanjutnya dari referensi inilah kita bisa mengambil ID pasien dipilih dari get ID pasien. Nah, kesimpulannya itu alurnya itu jadi user mengetik dulu di from rekam medis, selanjutnya from membungkus data itu ke variabel referensi RM itu tipe rekam medisnya, lalu from itu melapor ke RM ke variabel referensi atau DAO, selanjutnya DAO membongkar RM lalu dikirim ke database.
Selanjutnya database itu akan memproses ke ke kelas rekamedis. Nah, di sini DAO mengambil data dari database yang membungkusnya itu jadi rekam medis view. Nah, selanjutnya DAO melapor ke daftar itu ke from lewat variabel referensi list. Dan yang terakhir from menampilkan isi list ke layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian puskesmas yang dimana di sini pada baris ini diberitahu Java bahwa kelas rekam medis berada dalam folder bernama package puskesmas. Selanjutnya untuk pada bagian publik rekam medis ini publik rekam medis ini, publik artinya kelas ini bisa diakses atau digunakan oleh kelas lain dimanapun selama masih dalam satu proyek. Terus kelas rekam medis itu kita mendefinisikan sebuah catatan blueprint benda yang bersifat baru bernama rekam medis. Selanjutnya di sini ada privat. Nah, privat ini berfungsi sebagai variabel yaitu jenisnya variabel dan itu bersifatnya terkunci dan tidak bisa diakses langsung dari dalam kelas rekam medis. Itu tuh hanya bisa diakses langsung dari dalam kelas rekam medis. Kelas lain itu tidak bisa langsung mengubahnya. Contoh dari objek ID rekam medis sama dengan 5 pasti hasilnya akan error. Selanjutnya di sini ada in dan string. Nah, ini tuh untuk menyimpan angka bulat ID rekam medis, ID dokter, ID pasien. String itu untuk menyimpan teks, tanggal, keluhan, diagnosa. Selanjutnya ada resep dokter. Itu fungsi dari string. Selanjutnya di sini ada public konstruktor. Kenapa kosong? Dan di sini itu baris kosong ini adalah sebagai konstruktor. Nanti yang akan diisi oleh kelas rekam medis dan tidak memiliki tipe kembali seperti void atau in. Selanjutnya ada metode publik. Ada metode yang dimana metode itu berisi get ID rekam medis. Itu tuh fungsinya sebagai publik. Ini tuh metode. Ini bisa diakses umum dan akan menghasilkan return data berupa angka in. Get rekam medis itu berarti nama metodenya biasanya diawali dengan get. Selanjutnya return ini return ID rekam medis ini berfungsi sebagai perintah untuk mengembalikan atau memberikan nilai yang tersimpan di suatu variabel yang dimana itu ID rekam medis kepada pemanggil. Jadi pada bagian setternya atau mengisi atau mengubah data itu pada bagian public void set ID rekam medis. Nah, yang dimana public void itu masih sama, metode ini tidak bisa mengembalikan nilai apapun atau void setelah dijalankan. In ID rekam medis itu ini adalah sebagai parameternya, nilai yang baru ingin dimasukkan dikirim lewat sini. Jadi di sini juga ada dis rekam medis. Dis rekam medis ini untuk mengambil nilai dari parameter yang dimana dalam kurang, yang artinya isi variabel milik kelas ini, nilai yang dikirimkan lewat parameter. Terus untuk sisa metode lainnya, untuk tanggal seperti get tanggal, get keluhan, get diagnosa, get resep dokter, get ID dokter, get ID pasien. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelas rekam medis DAO. Nah, pada rekam medis DAO ini, apa sih itu rekam medis DAO? Rekam medis DAO itu singkatan dari data access object, yang dimana langsung saja ke contoh code-nya, import ini. Nah, Java SQL itu mengimport semua alat untuk dikoneksikan ke dalam satu database untuk dikoneksikan. Terus Java Until itu mengimport array dan list untuk menampung banyak data rekam medis. Terus Java Swing itu berfungsi sebagai mengimport kotak dialog pop-up untuk menampilkan pesan berhasil atau gagal. Selanjutnya di sini ada metode rekam medis. Rekam medis ini sebagai metode yang dimana di sini string SQL insert ini bertujuannya kita itu menyuruh SQL mengisi kolom tanggal secara otomatis. Selanjutnya pada persiapan statement connection ini. Nah, ini tuh bagian persiapan statement yang dimana koneksi C
itu berfungsi membuka koneksi ke database dan menyimpan surat perintah SQL. Selanjutnya di sini ada PST string 1, PST string 4, yang dimana PST string 1 itu get keluhan, PST set in 4 itu berisi get ID dokter. Jadi selanjutnya dalam bentuk eksekusi di sini PST execute update ini sebagai eksekusinya. Ini ibaratkan menekan tombol enter ke perintah SQL dijalankan ke dalam data untuk masuk ke dalam database. Nah, untuk bagian metodenya di sini tuh pada bagian tampilkan semua. Ini di blok semua nih. Selanjutnya Semua public list rekam medis. dari teman-teman. Ini berarti. Ini tampilkan semua yang tadi, dan ini adalah public list rekam medis view untuk tampilkan semua. Itu tuh metode yang akan mengembalikan sekumpulan data yang dinamakan dengan list. Selanjutnya di sini kita itu menggunakan kelas rekam medis view. Ini bukan kelas rekam medis biasanya. Ini disebut dengan DTO atau data transfer object. Selanjutnya pada bagian select sampai join ini, itu tuh namanya query SQL join, yang dimana itu kita gunakan untuk menjoinkan. Seperti contoh tabel rekam medis cuma ada di ID pasien, angka semisal 101 user pasti tidak tahu itu siapa. Dengan join kita bisa mencocokkan ID pasien di rekam medis dengan ID pasien di tabel pasien untuk mengambil kolom nama pasien. Selanjutnya di sini ada pada bagian set, pada bagian result set RS. Nah, ini tuh berfungsi sebagai untuk menampung hasil dari tabel dari MySQL. Selanjutnya ada while RS next, ini berfungsi itu sebagai melakukan perulangan baris demi baris. Nah, selanjutnya langsung pada bagian rekam medis view. Nah, ini tuh berfungsi sebagai memindahkan ke objek jadi dari data MySQL RS dipindah ke dalam objek Java RM, yang dimana lalu objek tersebut dimasukkan dalam list. Jadi penjelasan singkatnya itu, yang pertama kode DAO ini sudah solid, dan yang pertama itu buka koneksi, siapkan query. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada rekam medis Java. Baik pada bagian kelas rekam medis ini, di sini ada privat, yang dimana itu berisi ID, terus ID, tanggal, keluhan, diagnosa, resep dokter, ID pasien. Nah, itu tuh sama persis seperti kelas rekam medis asli, karena datanya memang perlu ditampilkan apa adanya. Terus untuk nama pasien dan nama dokter itu berfungsi sebagai di kelas rekam medis asli, variabel adalah in ID pasien dan in ID dokter. In ID pasien dan in ID dokter. Nah, selanjutnya di sini langsung saja ke getter setternya bagian public. Pada bagian public string, get nama pasien, get nama pasien dan set nama pasien. Di sini itu berfungsi sebagai standar sebagai pintu masuk dalam keluar data. Nah, nantinya itu pada saat di DAO metode set nama pasien akan dipanggil untuk memasukkan nama yang diambil dari tabel pasien, dan langkah selanjutnya saat di from tabel JTable itu metode get nama pasien akan dipanggil untuk menampilkan namanya di layar. Terus hubungannya dengan DAO, hubungannya dengan rekam medis DAO ini sangat berhubungan, karena kelas ini kecil tapi sangat-sangat krusial. Terus tanpa kelas ini tabel di aplikasi nanti isinya cuma seperti angka-angka, yang dimana itu bisa membingungkan kita sebagai petugas puskesmas. Kayak contohnya tuh next step, sekarang mesin, model, dan DAO itu kayak sudah harus berisi supaya tidak angka saja. Sekian dari penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya akan banyak belajar. Terima kasih.